Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andra Alfiliza Putri dengan NIM 2106045 dari jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi. Baiklah, pada kali ini saya akan membawakan materi ceramah pada mata kuliah Pendidikan Agama pada sesi 053. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih dapat menjumpai dan melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan seperti sekarang ini. Tidak lupa pula, salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW dalam hantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi ceramah dengan judul Keutamaan Membaca dan Menghafal Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Salah satu kemuliaan dari bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan adalah diturunkannya Al-Quran sebagai mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad dan sekaligus sebagai kitab suci dari umat Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 105 yang artinya, dan telah kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, dan Al-Quran itu telah turun dengan membawa kebenaran, dan kami tidak mengutus kamu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Kitab suci Al-Quran menjadi penyempurna dari kitab suci sebelumnya seperti kitab suci Taurat, Injil, dan Zabur. Kitab suci Al-Quran kurang lebih terdiri dari 6.000 ayat dan memiliki 114 surat yang terangkum dalam 30 juz. Ayat suci Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari di kota Mekah dan Madinah. Sudah menjadi kesadaran atau bahkan pengetahuan umum bahwa Al-Quran merupakan jawaban dari setiap pertanyaan, baik itu pertanyaan yang menyangkut tentang hal dunia maupun yang menyangkut tentang hal akhirat. Al-Quran merupakan bahasa komunikasi antara hamba dengan Sang Pencipta, sehingga sejatinya cara kita untuk mempelajari Al-Quran adalah cara untuk mengerti bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan standarnya tentang apa yang Ia sukai dan Ia ridhoi. Secara umum, kandungan isi Al-Quran terdiri dari 1. Pokok-pokok keyakinan atau keimanan yang melahirkan ilmu teknologi atau ilmu kalam. Yang kedua, pokok-pokok aturan atau hukum yang melahirkan ilmu hukum, syariat atau ilmu fikih. Yang ketiga, pokok-pokok pengabdian kepada Allah atau ibadah. Dan yang keempat, pokok-pokok aturan tingkah laku atau akhlak. Yang kelima, petunjuk tentang tanda-tanda alam yang menunjukkan adanya Tuhan. Di bulan suci Ramadan, Rasulullah memberikan contoh kepada kita semua dan memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Oleh karenanya, kita bisa melihat dari berbagai hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk membaca Al-Quran. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita sedang berada di dalam bulan suci Ramadan, di mana pada bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, kita harus memperbanyak bacaan Al-Quran seperti yang dicontohkan pada Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh umat muslim terhadap Al-Quran. Yang pertama, at-tilawah atau membaca Al-Quran. Yang kedua, al-hifzu atau menghafal Al-Quran. Yang ketiga, memahami dan mentaburi kandungan isi Al-Quran. Yang keempat, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, mendakwahkan Al-Quran kepada umat manusia.
Tak dapat dipungkiri bahwa waktu seolah-olah menuju pada batas-batas kemunduran, hingga suatu saat mungkin akan ada suatu masa tertentu di mana kita tak dapat melangkah selain ke atas. Barangkali kemunduran umat muslim saat ini adalah karena meninggalkan Al-Quran, kitab suci yang diberikan oleh Yang Maha Sempurna. Kita meninggalkan apa yang telah disempurnakan oleh Yang Maha Menciptakan semesta, yang segalanya begitu indah dan sempurna. Saat ini kita hidup di era di mana kita lupa tentang siapa diri kita sebenarnya. Oleh karena itu, salah satu petunjuk bagi kita untuk menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat adalah dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwasanya Al-Quran haruslah menjadi pedoman hidup bagi setiap umat muslim. Selalulah berusaha memaksimalkan Al-Quran dan memelihara kemurnian Al-Quran dari orang-orang yang berusaha untuk memalsukannya. Baiklah, sekian materi ceramah dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.